Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Katakan amin. Saudara, ada banyak teori tentang penciptaan. Salah satu teori yang terkenal adalah bahwa ada sebuah ledakan besar di langit. Ledakan itu membentuk planet-planet, membentuk bumi, membentuk semua. Lalu di bumi ada evolusi. Ada makhluk bersel satu, berkembang selama jutaan tahun, berubah menjadi makhluk bersel banyak, lalu jadi monyet, jadi kera, saudara. Lalu dari kera ini terus berkembang, ya, akhirnya kera yang berjalan tegak dan jadi manusia. Itu teori. Tetapi fakta ada di dalam Alkitab, bahwa langit dan bumi diciptakan oleh Tuhan. Katakan amin. Kita manusia diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita bukan hasil proses evolusi. Kita bukan dari makhluk bersel satu. Kita bukan dari monyet, dari kera. Kita adalah ciptaan Allah yang sempurna. Cara Allah menciptakan kita berbeda. Kalau Allah menciptakan bintang, dia cuma berfirman, jadilah bintang, maka bintang jadi. Ketika Allah menciptakan ikan di laut, Allah juga cuma berfirman, jadilah ikan di laut, maka ikan jadi. Tetapi ketika Allah menciptakan kita manusia, dia menciptakan tidak jadilah manusia, jadilah Adam, jadilah Hawa, bukan. Tetapi dia membuat dia turun, dia mengambil sebongkah tanah, dia berkarya, dia membuat manusia. Bukan cuma itu, dia menghembuskan nafas ke dalam tubuh manusia dan manusia hidup. Di dalam diri saudara dan saya ada bagian dari Allah. Itu sebabnya Allah tidak bisa terpisah dengan kita. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia di sini maksudnya manusia, karena ada bagian dari Allah. Saudara tidak bisa terpisah dari anak saudara. Karena apa? Dia adalah bagian dari hidup kita. Begitu juga dengan Allah. Bahkan di dalam Alkitab, ciptaan yang segambar dengan Allah itu cuma kita, manusia, bukan malaikat, apalagi binatang, jauh sama sekali. Tapi manusia. Jadi fakta penciptaan itu adalah di dalam Alkitab. Sementara sains itu cuma teori. Saudara tahu arti teori? Sesuatu yang kurang lebih kira-kira, sesuatu yang belum terbukti. Karena Tuhan yang menciptakan semua langit dan bumi, maka Tuhan juga akan menjaga, melindungi, memelihara langit dan bumi. Tuhan tidak menciptakan lalu meninggalkan begitu saja. Jangankan Tuhan, kalau saudara beli mobil baru ke showroom, itu saudara tidak beli lalu putus hubungan. Tidak, ada hubungan. Bahkan ada satu ATPM atau merek mobil yang memberi garansi sampai 5 tahun, servis gratis. Jadi selama 5 tahun ada hubungan. Jadi dijaga. Apalagi Tuhan. Jadi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu menjaga semesta. Ada banyak sekali berita tentang bencana besar. Ada di Hollywood pernah membuat sebuah film tentang Armageddon judulnya, yang diperankan oleh Bruce Willis. Dalam film itu digambarkan ada meteor, ada bintang mati menuju ke arah bumi. Kalau tabrakan terjadi, maka benua Amerika habis. Dan meteor itu digambarkan datang dengan kecepatan tinggi. Hanya beberapa hari meteor itu akan sampai ke bumi. Dan kita lihat bagaimana di film itu digambarkan mereka ingin menyelamatkan bumi. Benarkah itu akan terjadi? Dan para ilmuwan juga mengatakan bahwa satu hari nanti akan ada meteor besar yang akan menabrak bumi. Bahkan dalam film 2012,
Di sana lebih dahsyat lagi. Bagaimana bumi bergeser. Ya, bergeser bumi. Jadi kalau dulu Mount Everest, Gunung Everest tertinggi di dunia, tiba-tiba Mount Everest hilang. Bukan lagi yang tertinggi. Lalu terjadi tsunami besar, tsunami raksasa. Apakah itu akan terjadi? Tidak, saudara. Tidak. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi, maka Tuhan akan menjaga langit dan bumi. Katakan amin. Allah menciptakan kita, saudara dan saya, maka Dia juga akan menjaga manusia, menjaga kehidupan manusia. Apalagi Allah menciptakan kita sebagai orang-orang benar. Ada dua penciptaan dalam diri saya, dalam diri saudara. Penciptaan secara biologis, fisik. Saya diciptakan oleh Tuhan secara fisik. Ada penciptaan yang kedua, lahir baru. Ketika saya terima Yesus sebagai Tuhan, maka saya diciptakan baru, menjadi anak-anak Allah. Allah melindungi manusia, apalagi orang-orang yang dilahirkan baru, apalagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, apalagi orang-orang yang ditebus, maka Dia pasti akan menjaga kita. Katakan amin. Kiamat akan terjadi memang, tetapi kiamat terjadi setelah 1000 tahun damai. Jadi ada masa 1000 tahun di mana setan tidak berkuasa atas dunia. Tidak ada lagi kejahatan di sana. Selama 1000 tahun setan dimasukkan ke satu lubang yang tidak terduga dalamnya. Saudara baca kitab Wahyu di sana. Iblis dirantai selama 1000 tahun damai. Nah, selama 1000 tahun itu Yesus bersama saya, bersama saudara berkuasa atas dunia. 1000 tahun kita berkuasa. Nah, setelah 1000 tahun baru langit dan bumi akan lenyap. Langit dan bumi akan hancur. Alkitab berkata langit tiba-tiba bergulung, bumi tiba-tiba hancur, dan kita pindah ke Yerusalem baru, ke dunia baru, ke bumi baru, kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Tetapi sebelum itu terjadi, tidak akan ada bencana besar, tidak ada malapetaka besar. Itu tidak akan pernah terjadi. Jadi kalau saudara baca berita, mendengar berita-berita bahwa akan ada bencana besar, no problem. Sebab kita lebih percaya kepada firman Tuhan yang akan menjaga langit dan bumi kita.